Di tahun 2024 ini, 5 tahun sudah, anggota DPRD Kota Tasikmalaya mengabdikan diri sebagai wakil rakyat masyarakat Kota Tasikmalaya. Tepat pada bulan September 2024 mendatang, genap 5 tahun para wakil rakyat ini bekerja. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Haji Aslim, tak memungkiri, periode anggota DPRD Kota Tasikmalaya 2019 hingga 2024 merupakan periode yang penuh dengan cobaan dan tantangan. Betapa tidak, kata Aslim, baru saja anggota DPRD dilantik pada bulan September 2019, 3 bulan kemudian sudah dihadapkan dengan kendala COVID-19, yang lamanya sampai 2 tahun. 2 tahun dilantik itu kita dihadapkan dengan COVID-19. 2 tahun kan? Bayangkan, jadi emang ketua DPRD COVID. Nah, anggaran yang sudah kita ketok direpetusing 60%. Bayangkan, kita dihadapkan. Sehingga saya bersama-sama Forkopimda masuk untuk bersama-sama menghadapi seperti apa menangani COVID-19. Artinya kan, yang harusnya kita bekerja sesuai dengan bekerja melaksanakan tugas fungsi DPRD, tidak tahu ada musibah siapa pandemi COVID. Artinya bukan hanya saya ketua, semuanya pun sama. Pimpinan, anggota itu dihadapkan masalah COVID. Politisi dari Partai Gerindra ini mengatakan, anggaran yang seharusnya disalurkan untuk pembangunan di Kota Tasikmalaya terpaksa dialihkan untuk penanganan COVID-19. Hal ini juga, kata dia, termasuk berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kota Tasikmalaya. Saya harus mengatakan bahwa kerja pimpinan, kerja alat kelengkapan dewan, pimpinan pun alat kelengkapan dewan kan. Nah, kerja komisi, kerja badan anggaran, kerja badan kehormatan, kerja badan musyawarah, itu sangat cukup baik sekali, sangat optimal saya katakan. Mengapa? Ya, orang mengatakan Banmus itu, contoh salah satu, Banmus itu katanya hanya menyusun jadwal saja, jadwal kegiatan dewan. Hari ini tidak. Kita melaksanakan rapat Banmus bisa sampai jam 11-12 malam. Sebab ada hal yang harus kita musyawarahkan di badan musyawarah. Nah, kan kalau yang belum paham kadang-kadang Banmus macam kalau nyusun jadwal kegiatan dewan unggul. Alhamdulillah hari ini tidak. Hanya mohon maaf, saya rasa kita saya agak sayangkan juga informasi keluarnya kurang. Rewan rapat sampai jam 11 sampai jam 12 malam itu kita sering kita laksanakan. Dampaknya, kata Aslim, DPRD Kota Tasikmalaya di tahun-tahun pandemi COVID-19 hanya mampu menerbitkan perda di bawah rata-rata. Di tahun 2020, DPRD Kota Tasikmalaya hanya mampu menerbitkan perda dengan jumlah terbatas. Mau rapat Banmus saja kita harus rapim, rapat pimpinan yang 4 orang. Baru setelah disepakati kita ke rapat badan musyawarah. Baru di rapat badan musyawarah kita agenda kegiatan-kegiatan dewan untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan seterusnya. Seluruh kegiatan di sini dijadwalkan di rapat badan musyawarah. Itu salah satu contoh bahwa kita kolektif kerja. Kami pun melihat kegiatan-kegiatan alat kelengkapan dewan, baik komisi, badan anggaran, badan Bapemperda ya, Bapemperda, terus badan kehormatan. Ini sangat baik sekali. Kita lihat, kalau Bapemperda lihat saja berapa produk perda yang bisa kita lahirkan di periode ini. Belum usai COVID-19 melanda negeri ini, kata Aslim, Kota Tasikmalaya kembali terkena musibah, di mana wali kota Tasikmalaya tersandung kasus hukum, sehingga jabatan wali kota harus dipegang oleh PLT. Dengan kondisi kepala daerah yang statusnya pelaksana tugas, kata dia,
sudah jelas memiliki kewenangan yang terbatas. Akibatnya, pembangunan pun tak dapat berjalan maksimal, karena keterbatasan kewenangan kepala daerah. Makanya begitu Pak Yusuf jadi wali kota, saya bertemu 4 mata dengan Pak Yusuf karena saya diundang. Pertama yang saya sarankan Pak Yusuf, PR Pak Wali hari ini menggali potensi untuk meningkatkan PAD. Kan alhamdulillah. Nah, zaman Pak Yusuf ya, alhamdulillah kan ada peningkatan. Nah, kalau PAD kita hanya seperti ini, kalau tidak ada bantuan dari provinsi dan pusat, kita sih nggak bisa bahas apa-apa. Nggak ini. Balik nggak bangun kumaha. Kemarin saja tahun berapa kita bantuan dari provinsi hanya 76 miliar. Yang biasanya 300 miliar, 400 miliar. Bayangkan. Makanya waktu kemarin ke provinsi, ya kita bukan merengek, kita ya mudah-mudahan provinsi bisa kembalikan ke awal. Dulu nggak kurang dari 200 miliar Pak, 100 miliar. Walaupun hari ini kita sudah naik, PAD kita kan nggak stagnan seperti yang lalu ya, sudah ada peningkatan yang cukup signifikan kalau saya sampaikan hari ini, tapi masih jauh dengan melihat kota kabupaten lain. Saya merasa ini dengan kota kabupaten ini kok seperti apa, harus banyak belajar. Ini kota Tasikmalaya, pemerintah kota yang APBD-nya sama dengan kita, yang kita lihat di kegiatan perekonomiannya sama dengan kita, kok PAD-nya itu tinggi. Namun menurut Aslim, permasalahan ternyata tak sampai di situ. Wali Kota Tasikmalaya definitif hanya berlangsung selama 1 tahun saja. Tepat di bulan November 2022, Muhammad Yusuf habis masa baktinya. Sehingga Wali Kota Tasikmalaya hingga saat ini dijabat oleh penjabat wali kota. Menurut Aslim, dikarenakan posisinya sebagai penjabat, maka wali kota yang sekarang pun kewenangannya tak seluas wali kota definitif. Sehingga hal ini sedikit banyak berdampak pada kinerja anggota DPRD. Contoh kasus terbaru, kata dia, 2 raperda yang saat ini sedang diusulkan oleh DPRD, yaitu raperda tentang pendidikan dan raperda tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sampai saat ini belum bisa dibahas oleh DPRD karena mandek di Kemendagri. Salah satu tantangan kota Tasikmalaya saat ini adalah dalam hal potensi keuangan daerah. Dibanding dengan daerah lain yang setara, ternyata pendapatan asli daerah kota Tasikmalaya masih kalah. Hal itu diakui oleh Haji Aslim. Oleh karenanya, ketika Muhammad Yusuf dilantik menjadi wali kota definitif pada September 2021 lalu, dirinya saat itu langsung mengatakan bahwa pekerjaan rumah wali kota Tasikmalaya saat ini adalah bagaimana caranya agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Ya, solusinya satu. Kalau kita lihat, kota Tasik ini potensi PAD-nya cukup besar. Salah satu parkir saja. Apakah parkir sudah dikelola dengan baik? Jadi, kembali kepada SDM, sumber daya manusia. Jadi, apapun jabatan kita, apapun tugas kita, ya kalau dilakukan secara baik, secara jujur, saya rasa akan berdampak manfaat untuk masyarakat banyak. Parkir, kalau yang saya nggak mengatakan yang melawannya tidak baik, kita maksimalkan pengawasan, ya, atau seperti apa supaya parkir itu betul-betul terdeteksi berapa jumlah titik-titik parkir, berapa dan yang masuk ke semuanya itu betul-betul bisa terkontrol dengan baik. Karena sekarang saya rasa sudah era digitalisasi. Hari ini orang sudah kadang-kadang sudah menghitung bukan pakai manual lagi. Orang hari ini berapa parkir masuk sudah bisa dilihat ya langsung begitu. Tentunya
salah satunya saja. Tatkala kalau parkir saja itu bisa betul-betul bisa dikelola dengan baik, itu akan sangat meningkatkan PAD. Belum rumah makan, belum restoran. Rumah makan kuliner kota Tasik ini cukup besar, cukup banyak sekali. Apakah memang sudah? Menurutnya, jika pendapatan dari parkir saja bisa betul-betul dikelola dengan maksimal, dirinya optimistis bahwa hal itu akan sangat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan signifikan. Aslim pun mencontohkan dengan langkah yang dilakukan oleh Pemkot Bandar Lampung. Di sana, kata dia, pemerintah menurunkan 1.000 tenaga Satpol PP ke jalan untuk menegakkan perda. Hal ini menurutnya perlu dicontoh oleh Pemkot Tasikmalaya. Saya berkaca di kota Bandar Lampung. Bandar Lampung menyiapkan Pol PP-nya 1.000 orang. Saya tanya kan, kunaon 1.000 orang? Seueur-seueur. Kan katanya Pak, kita ingin memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Anu bade mentas di rel gede naon? Dijajakan. Nah, terus apa lagi? Kan kita ingin meningkatkan melakukan pengawasan perda dengan baik ya, perda kita. Rumah makannya di tongkrongan sadayana heula. Tapi kesananya mah tidak hanya awal saja tongkrongan. Ingin lihat berapa kira-kira rumah makan itu penghasilannya setiap hari, kalikan sebulan berapa, setahun. Jangan sampai kan, mohon maaf, malah tidak jelas kontribusinya ke pemerintah. Akhirnya kita lihat betul PAD-nya itu cukup baik. Nah, saya tidak mengatakan bahwa banyak yang nakal, tidak. Tapi tentunya pemerintah yang harus peka hari ini seperti apa sehingga potensi itu tidak bocor. Aslim menjelaskan, kota Tasikmalaya memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. UMKM di kota Tasikmalaya, kata dia, sudah terkenal sejak dulu, baik dari handicraft, konveksi seperti bordir dan batik, termasuk di sektor kuliner. Dia mengatakan, para pelaku UMKM ini jika diberdayakan dengan maksimal, bisa menjadi potensi pendapatan asli daerah bagi kota Tasikmalaya. Tentunya kota Tasik ini kalau target parkir kita masih terus didorong-dorong seperti ini, masih harus kita mengingatkan terus. Saya rasa kembalikan pada SDM saja. Apakah kita sebagai pejabat apapun kita hari ini yang berkiprah untuk di pemerintah, DPRD dengan pemerintah punya niatan untuk mensejahterakan masyarakat Tasikmalaya atau tidak? Harus. Jadi siapapun nanti yang menjadi wali kota, siapapun yang menjadi kepala dinas, siapapun yang menjadi kabid, siapapun yang menjadi PSN, harus punya GS kan, disumpahkan. Nah, itu betul-betul untuk mensejahterakan masyarakat. Cuma kalau kita kota Tasikmalaya baru akan sejahtera. Itu kalau kita hitung di badan anggaran, itu kan alhamdulillah. Setiap pembahasan dengan badan anggaran, salah satunya itu yang kita dorong. Kejar terus. Kenapa ini? Iya, ini buktinya kan hari ini bisa terasa, alhamdulillah. Oh iya, ya punten. Jangan juga lupa itu ada andil dewan di sana. Mohon maaf. Yang bicara, punten, saya harus yang bicara bahwa PAD Pak Yusuf harus berpikir hari ini meningkat PAD, saya pertama. Berarti dari dewan dong. Jangan saya dilihat sayanya, DPRD-nya. Ditindaklanjuti oleh badan anggaran terus dengan mitra-mitra, dengan dinas semuanya. Kan alhamdulillah sekarang terwujud. Hampir 372 ya, 372 miliar. Luar biasa. Nah itu kan. Nah itu.